Jadi ada di Inggris dua kelompok. Jadi kelompok Sufi Asy'ariyah, Sufi terus akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, didebat oleh kelompok Salafi Wahabi. Pakai ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata si Wahabi nih, Sufi, kalian tolol, kira-kira begitu. Allah akan dekat, ini ayatnya. Ini ayatnya, jika hambaku bertanya mengenaiku, maka katakan dia dekat. Ngapain kamu tawasul-tawasulan segala? Apa jawaban dari seorang, ini kelompok perempuan Pak, perempuan, tapi berdebat dan canggih sekali ya, bikin kita jatuh cinta lah dengan dalil-dalil mereka. Udah ngerasa Allah dekat belum? Kalau nggak diingetin nggak ya? Kenapa kita masih suka bertawasul? Karena kita merasa jauh kepada Allah. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, itu nggak perlu tawasul Pak. Jadi apa rahasia tawasul sebenarnya? Karena kita nggak punya kesadaran itu. Jadi ada di Inggris dua kelompok. Jadi kelompok Sufi Asy'ariyah, Sufi terus akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, didebat oleh kelompok Salafi Wahabi. Pakai ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata si Wahabi nih, Sufi, kalian tolol, kira-kira begitu. Allah akan dekat, ini ayatnya. Ini ayatnya, jika hambaku bertanya mengenaiku, maka katakan dia dekat. Ngapain kamu tawasul-tawasulan segala? Apa jawaban dari seorang, ini kelompok perempuan Pak, perempuan, tapi berdebat dan canggih sekali ya, bikin kita jatuh cinta lah dengan dalil-dalil mereka. Apa kata si perempuan ini, yang Ahlussunnah, yang Sufi? Betul, Allah itu qarib, tapi apakah engkau merasakan dekat kepadanya? Bengong juga si perempuan ya, yang Wahabinya. Semua kita tahu Allah itu dekat, tapi kesadaran merasakan Allah dekat itu biasanya orang berguru dulu. Nah, berguru itu bagian dari tawasul sebenarnya. Maka tawasul yang begini nggak masalah. Tawasul yang tidak boleh itu nyembah yang ditawasulin. Dan saya yakin tidak ada umat Islam yang menyembah kubur ya. Nggak ada. Dulu waktu saya bertanya persoalan ini kepada Syekh Badi Sayyid Al-Laham, itu belum marahnya bukan main. Karena beliau marah, saya kena ainnya Pak, sakit 2 bulan. Jadi teringat terus, matanya itu kayak nyala. Apa kata beliau? La ara fid dunya ahadan minal muslimin yasjud li ghairillah illa fil hin, gitu ngomongnya. Saya tidak melihat di muka bumi seorang muslim pernah sujud, pernah meminta kepada selain Allah, kecuali di India ada orang sujud ke kubur. Itu bukan orang muslim murni, udah nyampur-nyampur kali agamanya ya. Jadi ini orang-orang Salafi Wahabi ini terlalu suudzon. Imamnya sendiri sekarang namanya Saleh Fauzan, kita orangnya masih hidup dan kitabnya diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ini yang kita singgung sebelumnya. Bulan puasa kan saya nggak bahas Pak, nggak mau polemik. Ini udah selesai puasa, kita mau polemik lagi nih ya. Nggak ada efek sama sekali sama mereka. Mereka malah tambah marah diingetin. Itu pengkhianatan terhadap pendiri-pendiri pesantren modern ini. Mereka kan ahlu sunnah semua. Ketika kemudian mereka berubah, kitabnya dirubah, ajaran akidah yang diajarkan ke santri-santri berubah. Yang diajarkan kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan, yang menyebut Sufi sebagai ubadul kubur, yang menyebut orang-orang Ahlussunnah sebagai orang-orang yang sesat. Ahlussunnah Asy'ariyah disebut sesat Pak. Ini mohon maaf ya. Kita belajar sifat 20, Allah wujud kidam baqa. Ini rata-rata belajar itu kan? Benar nggak? Itu dianggap sesat oleh si pengarang kitab, dan kitab itu diajarkan di pesantren-pesantren modern. Ridho nggak Pak? Maka saya mengajak kiai-kiai yang emang antum diberikan kecerdasan oleh Allah, apa susahnya ganti kitab? Kitab banyak di dunia.
Ganti, hati-hati, ini tanggung jawab dunia akhirat. Oh Ustadz, ini kitab cuma untuk perbandingan. Santri kita cuma emang santri sebelum dia kuliah udah bisa membandingkan? Paling cuma 1-2. Anak kuliah aja banyak yang nggak paham kok. Udah dokter juga banyak yang paham, apalagi cuma santri kelas SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, nggak akan paham Pak. Jangan ngeles, udah ganti aja. Maka bapak-bapak yang naruh anak di pesantren modern, tolong sampaikan ini kepada kiai-kiainya. Ya. Saya ke sahabat-sahabat saya punya pesantren modern, saya udah ngomong. Yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Ada yang memusuhi, ada yang senang dikasih tahu. Ya. Ada yang bersyukur, ini diingetin. Bayangkan Pak Syekh Saleh Fauzan, itu di kitab Tauhid bilang, orang maulid itu menyerupai Nasrani. Menyerupai Nasrani kufur nggak? Kufur. Bahaya nggak nih? Bahaya. Ya, orang tawasul musyrik bagi dia. Baik. Wa ainul basirati tushhiduka adamak. Jadi ada pancaran ilmu mata hati. Jadi mata hati kalau sudah dapat ilmu, kita sadar Allah dekat. Tapi pancaran ini belum tentu membuat seseorang bisa memandang. Jika basirahnya sudah bisa merasakan memandang, tushhiduka adamak, maka ketika engkau mulai membuka mata hatimu, kata beliau, tushhiduka adamak, kamu akan merasakan bahwa dirimu itu tidak ada dibandingkan wujudnya. Jadi kita ini kalau nggak diwujudkan Allah, ada nggak? Nggak ada. Itu sebabnya seseorang yang faham bab ini, dia kalau berzikir la ilaha illallah, makna yang muncul adalah la fa'ila illallah. Apa artinya? Tiada yang berbuat kecuali Allah. Yang berbuat ke dalam diri kita, yang berbuat kepada anak, istri, keluarga, teman, negara kita, bahkan yang terjadi sekarang di Palestina, yang terjadi sekarang di Saudi, di negeri kita, itu nggak akan terjadi kecuali Allah yang pada hakikatnya menggerakkannya. Pandemi sekarang izin Allah atau bukan? Izin Allah. Ridho nggak? Ridho ya. Pak Mirwan kemarin sakit ya. Kenapa? Kena COVID. Waduh, kena COVID juga. Kalau mas sebelah dibilang munafik Pak. Ya, orang COVID disebut munafik. Saya di WA oleh seseorang, dia bilang, si Anu meninggal kena COVID, dia munafik. Allahu Akbar. Saya doain dia kena COVID. Ya, biar tahu rasa. Ini COVID kalau tidak datang ke orang, dia nggak nanya dulu, ente munafik nggak? Nanya nggak dia? Dia nggak nanya Pak. Kena aja. Dari dulu di masa sahabat Rasulullah sudah banyak sahabat-sahabat yang kena virus, disebut ta'un. Bukan berarti mereka ini munafik, tapi setiap sahabat merasa dirinya munafik. Tuh, sahabat Nabi merasa munafik, masa antum merasa suci? Maka kalau dituduh orang munafik, katakan betul saya munafik. Ini yang sering saya sebut ya, dalam Sahih Imam Muslim disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata, para sahabat dulu tidak ada satupun yang menganggap dirinya ala imani Jibril, imannya itu setinggi imannya Jibril, nggak ada. Maka dia khawatir dirinya terjebak kemunafikan setiap saat. Ini bagian dari meridhoi diri sendiri. Ada penyakit yang berbahaya, ujub fil ujub. Ujub dalam keujuban, ujub dalam keikhlasan. Apalagi itu ujub? Ujub artinya kagum kepada diri sendiri. Bapak mohon maaf ya, yang setiap malamnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail kemarin, itu sedikit di kolbunya ada merasa kagum. Wah keren juga nih, gitu ya. Bisa tahajud setiap malam. Itu ujub Pak namanya. Ujub dalam ketaatan, ujub dalam keikhlasan, itu bisa merasa ikhlas, merasa ada berjuang.
Dan ini bisa menghinggapi orang-orang yang berilmu dan beramal, baik beramal pribadi atau amal sosial, termasuk ngurus masjid. Ini bisa ujub, hati-hati pengurus. Kalau terbesit di hati, kalau bukan karena saya nggak jadi, itu ujub tuh dah. Dan ini wajib diistighfarkan dan ditobatkan. Tobatnya tobat batin, batinnya yang ditobatkan. Astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun dari dosa ujub. Ini lebih susah bersihinnya daripada dosa maksiat. Dosa mata jelalatan tuh gampang Pak, pakai subhanallah 100 kali hapus. Tapi kalau yang ini bertambah amal, dia bertambah ujub. Maka sebelum beramal, bersihkan dulu itu dengan istighfar dan tobat. Oleh karena itu, guru-guru kita mengajarkan salat tobat setiap hari. Dibidahin lagi sama teman kita. Salat tobat itu dikiaskan kepada orang yang masuk Islam salat. Itu salat tobat sebenarnya. Ya.